Malah pas interview ini nyampe, malah enggak ditanyain soal teknik itu, enggak ditanyain soal Telkomsel itu seperti apa itu, enggak. Datang di channel kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Gratis kok bro. Klik like, share, and comment juga ya. Happy watching. Semoga bermanfaat. Ya, nama sama umur, Apa dari umur 28 tahun. status keluarga nih, Status keluarga, udah punya istri. terus background pendidikan terakhir, jurusan Terakhir sama S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University lulusan tahun, 2014. terus sekarang kesibukannya apa nih, kerja di mana? Sekarang sih kerja di Telkomsel Sebagai sebagai staf RTPO. apa tuh FTPO? Jadi RTPO itu singkatan dari Radio Transport Power Operation. Jadi kita yang ngurusin semua, ibaratnya kayak TTP semua operasional Telkomsel tiap hari. Yang apa? Yang memastikan kalau tower kita itu nggak mati. Posisi kamu di sekarang itu sebagai staff atau masih sebagai non staff? Sekarang sebagai staf sih, sebagai staf. Setelah Jadi pertama kali masuk, pertama kali masuk masih training 6 bulan baru resmi jadi staf. udah lama dikerja di Telkomsel? Masih baru 3 tahun, masih baru. Masih ya nggak lama-lama amat lah. Iya, masih Seenggaknya udah ngerti lah ya. Masih cukup lah istilahnya, santai. Penempatannya di mana nih? Kalau aku sih sekarang di ini, di Batu Raja, Sumsel gitu. Jadi Sumsel kan besar tuh, luas. Jadi dia dibagi jadi 4 klaster. Masing-masing klaster itu ada staf FTPO-nya. Nah, kebetulan aku di klaster Bagian Komering Hulu di Batu Raja. Dulu berarti kamu setelah rekrutasi langsung ke Batu Raja? Dulu sih nggak langsung Batu Raja. Awalnya ke Palembang dulu kan. Wah, senang kan Palembang, kota besar itu. Ternyata tak dinyana. Dapatnya bukan Komering Hulu, nih pikir ini apaan kan, nggak ngerti kan. Ini gimana sih gitu, kayak nggak tahu, nggak pernah denger kan. Ternyata oh ya Batu Raja. Terus proses kamu masuk nih ke Telkomsel, terus penempatan kamu bisa Bukannya ada tahu mas ya? Ya, jadi dari awal kita tahu dari web Telkomsel ada rekrutmen. Nah, kita ngisi tuh semuanya, biodata, upload CV, upload ijazah, transkrip nilai, sama foto. Nah, setelah itu kalau kita lolos administrasi, kita baru dipanggil buat tes akademik. Nah, tes akademik ini bareng sama semua calon karyawan Telkomsel ini. Jadi kita kayak apa namanya, tes koran, macam-macam tes. Ya akademik biasa lah, kayak persamaan gitu-gitu sih. Nah terus setelah itu besoknya langsung dapat email kalau lolos ke tahap interview. Nah di interview ini waktu itu sih ada dari HRD sama user langsung, atasan kita langsung. Nah malah pas interview ini nyampe, malah enggak ditanyain soal teknik itu, enggak ditanyain soal Telkomsel itu seperti apa itu, enggak. Makanya soal kerjaan yang sekarang atau kerjaan yang dulu, kesibukannya kayak gimana, terus pola kerjanya kayak gimana. Justru malah kayak ngobrol biasa sih, ngobrol biasa, terus lumayan enjoy sih, enak, nggak tegang gitu. Justru yang dari HRD-nya yang tegang. Ya, yang nanyanya aneh-aneh gitu kan. terlalu Apa yang pribadi lah. Apa yang ingin kalian lakukan untuk Telkomsel, untuk majukan Telkomsel? Nanti kan, bingung kan. Bingung tapi kamu lolos ya? Ya tentu sih
hoki sih. rezeki. Ya. Terus habis wawancara lolos lagi nih. Seminggu lagi lolos. Ini tes fisik ini pada tekan kan, langsung minum bir brand, langsung kurang soda, kurang makanan apa bergula gitu. Tapi ya nggak kayak gitu sih, yang penting apa namanya, kita nggak berat gitu sebelum tes. Nah, bisa dibilang sih kalau tes fisik ini bisa dibilang udah 70% lolos. Itu tes fisik ngapain nih? Kayak lari kah apa? Enggak, tes fisik itu tentara mas. Oh. Saya nggak bisa makan. Ya kan kita nggak tahu, makanya kita tanya. Nah, tes fisik ini bukan tes fisik ya, kayak ngecek sih di lab kesehatan gitu. Kalau di Jakarta kan di Prodia gitu. Tit. Nah, di Merek tuh. lab tit. Protit. Jadi kayak tes tinggi badan, tes darah, terus berat badan harus nggak boleh gemuk banget kan, yang penting proporsional aja. Terus tes ini, tes respon mata, respon saraf, itu tuh sih dibukul. Oh ya, dibukul kayak palu bentuknya, gitu ya? yang nah kalau nggak gerak berarti ada yang masalah ya. Terus tes ini apa kayak scan jantung juga. Ronsen. Enggak, kayak scan biasa sih. Oh iya. Cepet kok, cuman sehari selesai. Nah, selang 4 hari kemudian dapat email kalau lolos ngecek. Nah, seneng kan. Tapi belum selesai itu ternyata, masih ada tahap OJT, job training itu selama 6 bulan. Nah, ya 6 bulan ini yang menentukan sebenarnya kita lolos atau enggak. Nah, di 6 bulan ini dibagi dua tahap. 3 bulan pertama sama 3 bulan kedua. Masing-masing 3 bulan ini dinilai gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari gitu. Itu di akhir 3 bulan itu kita presentasi ke atasan langsung. Kita tanyain ngapain gitu kan. Apa cuman nge-YouTube doang, apa jadi YouTuber malah. Nah, mungkin sih dari YouTuber. Itu selama OJT nih, selama OJT itu digaji kali? Digaji lah, masa sukarela? Siapa tahu kan OJT sukarela dulu. Enggak lah, digaji sih. Berapa? Beras, enggak. Gaji berapa nih? Digaji dulu sih sekitar 4,4 lah. Selama 6 bulan? Ya, itu tapi belum lemburan. Lemburan paling lumayan dapat sekitar 1 juta sebulan. Terus kan kamu penempatannya di Batu Raja tuh, itu dikasih mes juga? Enggak, ngekos sendiri mas. Sendiri, nyari sendiri. Ya Terus sedih sih, mepet lah gitu. Terus 3 bulan kedua review lagi. Nah, 3 bulan kedua itu lebih serius lagi presentasinya. Jadi kalau kita punya masukan tentang Telkomsel itu, kita mau ngapain di Telkomsel itu kita harus punya ide-ide yang Masukan lah. Nah, masukan gitu. Nah, pasti kan kalau udah 6 bulan kan pasti tahu kan kekurangannya itu di mana. Itu pas presentasi yang terakhir itu kita ibaratnya kayak merayu manajernya, Pak, saya mau ngajukan ini gitu. Memberikan solusi Ya, lah. solusi ya. Buat Telkomsel kedepannya seperti apa? terutama kan kebetulan kan megang cluster ya. Jadi terutama soal solusi buat cluster kita ini gitu sih. Terus sekarang berarti posisi kamu masih staff sebelum berubah dari awal? Belum. Terus statusnya sudah tetap tapi Tetap. apa memang dari awal setelah OJT itu sudah tetap apa? Langsung tetap. Jadi setelah 6 bulan itu kita dipanggil nih ke Jakarta. Tanda tangan perjanjian dengan kerja non kontrak. Jadi tanda tangan, terus dikasih tahu gaji kita seberapa, apa aja benefitnya. Terus job desk-nya selain kamu koordinasi sama orang-orang tim itu apa ke vendor juga atau Iya, otomatis satu full koordinasi BSC kamu pegang? Iya, BSC juga, BSC, RNC dipegang semua. Terus kalau di Batu Raja kan ada sekitar
250 tower kan. Jadi kita harus ngapalin 250 towernya kayak gimana kondisinya. Servisnya, transmisinya, powernya di mana lokasinya. Nah, kita harus hafal gitu. Awal-awal sih susah sih, tapi lama-lama ya kebiasaan gitu. Tapi secara sistem kerja ada waktu 8 jam tertentu kah apa? Enggak, kalau 24/7 ke TPO sih 24/7 full dalam ya. 1 minggu. Tengah malam ditelepon kadang, subuh-subuh ditelepon. Untuk onsite? Enggak sih, cuman koordinasi kayak ada ini mas, rem ini gitu. Terus kita koordinasi ke tim yang lain gitu, tim yang bertanggung jawab. Terus kan kamu udah selama 3 tahun nih. Apa sih yang kamu rasain tuh, suka sama dukanya gitu selama kerja di Telkomsel sebagai orang area ya? Ibarat kata orang network operation lah yang menjaga area itu sendiri. Kalau sukanya sih pasti ya sukanya cuman seminggu pas tanggal muda aja sih sukanya. Sisanya sih duka. Ya dukanya ya gitu mas, nggak bisa ini kok mas, nggak bisa istirahat, bisa diganggu terus. Tapi ya kan Telkomsel kan punya negara kan, otomatis kita memberikan sumbangsi buat negara. Dia berikan sumbangsi kan digaji. Jadi ada kontribusi buat negara. Iya. Anak biar bangsa. orang bisa ini kan main Mobile Legend, main PUBG. Betul. Terus tunjangan nih selama 3 tahun ini setelah kamu OJT lah. Di OJT kan ada lemburan. Apa setelah OJT itu ada tambahan dari lemburan apa gimana? Kalau lemburannya setelah itu tambah besar lemburannya. Jadi dia tiap jam misal nih lemburan 3 jam sama 8 jam. Nah itu lebih besar yang 8 jam karena dia kayak eksponensial gitu. Jadi makin banyak jamnya makin besar lemburannya. Nah selain itu ada cover asuransi all risk, jadi semuanya diterima asuransi kayak rawat inap, kamar, operasi, melahirkan, asuransi melahirkan juga di cover, obat-obatan juga di cover, semuanya sih di cover. Terus fasilitas selain asuransi yang didapat selama di Telkomsel apa? Kayak pulsa gratis kah? Oh iya, pulsa gratis. Kalau pulsa gratis itu tergantung jabatannya. Kalau staff itu 650.000 sebulan. 650.000. Itu bebas pemakaian apa? Bebas, mau flash gift ke siapa pun bisa. Flash gift. Yang penting nggak lebih 650. Gitu. Kalau semisal lebih kita bayar. Terus itu ada ini makan. Nah, uang makan ini sekitar 30.000 sehari. Makan siang dulu berarti itu ya? Makan siang doang. Itu dikasih dalam bentuk makanan. Nah, kalau yang di area itu yang di inner dapat makanan. Yang ada graparinya. Kalau yang nggak ada dapat cash. Cash dikirim dalam sebulan? Dalam sebulan. Sebulan. 30.000 kali 20 lah. Iya. Itu penambahan dari uang PHP yang kita dapat. Iya, di luar itu sih. Biasanya tanggal 10 gitu. Baru ditransfer. Nah, dapat. Terus tergantung absennya. Kalau nggak login, kalau nggak absen nggak dapat. Kamu kan orang area nih dan orang 24/7 itu tetap absen. Absen Pak. Absen pokoknya sehari itu 2 kali. Absen datang sama absen pulang, pagi sama sore. Waktunya minimal 8 jam. Yang penting clock-outnya itu di atas jam 5 sih. Boleh lockout tuh baru boleh lockout tuh di atas jam 5. Kalau misal clock-out jam 3 kan, nah berarti kemana nih orang? Lock ini? Pokoknya ya jujur aja ya kadang telat sih jam 9, jam 8. Itu nggak masalah? Nggak masalah. Yang penting clock-in aja. Clock-in sama clock-out. Terus dapat fasilitas kendaraan loh? Enggak dapat, tapi ya kita bisa pakai kendaraan operasional sih selama nggak menyalahi aturan aja gitu. Boleh lah buat ya sehari-hari gitu. Terus ini kamu juga orang maksudnya dari daerah area gitu. Itu dapat fasilitas mes juga atau tempat tinggal gitu? Kalau ada acara misal meeting terus ada kayak training itu dapat. Jadi kalau dari outer ke inner tuh dapat 2 PD istilahnya.
uang jalan dinas lah. Uang dinas lumayan lah, dapat hotel juga gitu, dapat hotel. Terus gaji nih, Lik. Nah, Kalau boleh tahu nih. kalau mau ngomongin gaji itu kayaknya saru kayaknya. Kurang senonoh ya. Karena kan banyak nih yang nanya, Li, wah kalau Komsel gaji berapa sih? Jadi orang-orang yang kayak orang baru lulus kan penasaran gitu. Wah, siapa aja bisa masuk kan? Ya kayak aku lah, siapa bisa masuk. Range-nya aja nggak apa-apa. Range-nya kalau masih staff nih, itu sekitar minimal 10 sampai 15. Itu udah termasuk all. Iya semuanya, itu yang THP. Jadi kita per bulan dapat segitu. Kayak kamu tadi bilang kan ada lemburan, ada uang makan, ada uang. Oh beda lagi. Oh itu lagi. Nah, itu Jadi, belum uang lemburan, belum uang makan. Jadi 10 sampai 15 itu THP. Iya THP. Di luar dari THP nambah lagi. Iya. Uang makan, uang Lembur. pulsa, uang Lembur. Lembur itu dihitung per jam apa gimana? Per jam. Berapa? Jadi kayak per, misalnya kayak per time card. Nah, apa namanya? Kalau sekitar, misal aku nih ya sekitar lembur 8 jam paling sekitar 1 juta lah. 8 jam itu sih. Iya juta. Tapi jarang sih. Maksudnya kalau lembur 8 jam kan berarti ada nggak beres kan. Maksudnya asal apa ilegal Ya mungkin butuh tambahan ya, uang buat apa mau naik haji kan nggak tahu. Tapi jarang sih aku 8 jam. Paling ya 4 jam. dan itu dalam 1 bulan ada batas. Oh iya, Berarti maksimumnya apa? sebulan tuh 60 jam sebenarnya. 60 jam cuman ya ada oknum-oknum lah yang melebihi itu gitu. Nah, kalau melebihi itu dihitung juga nih. Apa? Dihitung, jadi ada yang lemburannya sekitar Bombastis dong ya. lemburnya tuh sekitar sebulan tuh sekitar berapa ya? 20 juta juga ada sih gitu. Lemburan. Belum sama THP. Belum. Jadi Itu untuk tergantung orang area ya. hatinya. Kalau hatinya murni sih ya nggak tega lah kayak gitu. Berarti dia waktunya Buat free. kerja terus berarti dia 24/7 lah. ya, dia berarti kerjanya tuh nggak pernah istirahat tuh. Ya mungkin kita Berarti dia husnuzonnya berkontribusi. dia belum nikah, Iya. butuh uang buat proses nikah. Atau buat sunat kan. Terakhir nih, kasih masukan lah buat adik-adik kita yang baru lulus, yang mau ngambil jurusan apa ketika kuliah itu, ya kasih saran aja sih. Kira-kira apa yang sepengalaman kamu aja yang udah kamu alami. Pengalaman gue itu utamanya kalau masih kuliah gitu. Masih kuliah tuh jangan sibuk sama dirinya sendiri. Selalu update, terus cari tahu soal dunia luar, soal dunia kerja juga sih. Soalnya penting banget itu kan. Waktu kerja itu kita kerja itu bener-bener susah buat itu. Jadi ya buat adik-adik yang di rumah yang lagi main Mobile Legends ini, yang ngejar Savage ini, mending buang lah, uninstall Mobile Legends. Terus buat yang nyari kerjaan nih, Hah? kira-kira ya kayak kamu lah nyari kerjaan, yang penting kan kamu kerja dulu apa gimana? Iya. Yang penting tuh ngisi CV sih. Ngisi CV, ngisi pengalaman, saya itu penting banget gitu. Pengalaman itu penting banget. Makanya sekarang syarat fresh graduate aja udah punya pengalaman kerja, nah itu gimana kan? Kan nggak mungkin gitu. Jadi kan aneh kan? Syaratnya fresh graduate dengan pengalaman minimal setahun deh. Terus apa gitu? Kerjanya. Apa kerjanya berarti? Jadi kayaknya ya jangan terlalu idealis lah gitu. Kadang kita kerja itu nggak sesuai sama passion kita gitu. Gitu sih. Makasih nih, sukses terus nih. Oke.